Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Gembala baik dan murah hati, apa kabar? Kita jumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik. Hari ini hari Minggu biasa ke-21, Minggu 21 Agustus 2016. Dan bersama kita telah hadir Pastor Bonifacio Oni SDB, dan saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Oni dan Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Baiklah, kita menyapa salam damai kepada Pastor Oni yang sudah berada bersama kita pada hari ini. Salam damai Pastor Oni. Salam damai Marita, salam damai semuanya, apa kabar? Tentu baik dan bersemangat Pastor Oni. Baiklah, para pendengar terkasih, kita akan mengawali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor Oni. Kita memulai dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang maha baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pemeliharaanmu sampai pada hari yang baru ini. Engkau tak henti-hentinya mencintai kami, mengasihi kami. Oleh karena itu ya Bapa, tambahkanlah kasih kami kepadamu dan kepada sesama kami, dan selalu bimbing kami selalu ada di dalam jalan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Gembala baik dan murah hati, setelah kita mengawali jumpa kita dengan doa, marilah kita simak bacaan dari kitab Yesaya bab 66 ayat 18 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang serta melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput. Mereka ini akan kuutus kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Lut. Mereka akan kuutus ke Mesek dan Rosi, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan belum pernah melihat kemuliaanku, supaya memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari segala bangsa sebagai kurban untuk Tuhan. Mereka akan membawanya di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, sama seperti orang Israel membawa kurban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah pendengar terkasih, kita akan mendengarkan Mazmur Tanggapan. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa.
perhatian Tuhan untuk selama-lamanya. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 12 ayat 5 sampai 7 dilanjutkan ayat 11 sampai 13. Saudara-saudara, janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memberlakukan kamu sebagai anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita siapkan hati untuk menyimak bacaan Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan kami pintu.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di kota-kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Gembala Baik dan Murah Hati, setelah kita menyimak bacaan-bacaan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan dari Pastor Oni. Inspirasi apa yang kita dapatkan dari Pastor Oni pada hari ini? Pastor, inspirasi apakah yang ingin disampaikan kepada para pendengar setia? Baik. Bagian pertama atau bacaan pertama yang kita dengar adalah kesimpulan dari kitab Nabi Yesaya. Jadi pada bagian ini adalah bagian terakhir dan kesimpulan dari kitab Nabi Yesaya yang cukup banyak, ada 66 bab.
bisa juga disebut sebagai kabar baik untuk semua, karena Allah telah berjanji kepada umatnya bahwa kita akan diselamatkan. Oleh karena itu, kita diundang untuk lebih mengenal Allah dan lebih memuji Allah. Gitu ya. Nanti akan lebih jelas pada saat bagian Injil kenapa kita harus lebih mengenal Allah kita. Nah, yang pertama-tama saya ingin mau ngajak para pendengar mengetahui siapa Nabi Yesaya itu, ya kurang lebihnya. Tetapi begini, perjalanan karir Yesaya itu ditandai dengan krisis-krisis yang disebabkan oleh perang-perang militer dari negara-negara adikuasa di timur, yaitu pada saat itu Asyur. Krisis yang besar pertama tahun 735 sampai 733 sebelum Masehi. Itu adalah perang Siro-Efraim. Kemudian krisis kedua terjadi 10 tahun kemudian. Jadi tahun 722 sebelum Masehi, penduduk asli digusur dan penduduk asing dimasukkan ke situ. Orang-orang yang dalam negerinya, pribuminya diusir keluar dan mau dirubah dengan orang-orang yang baru, orang-orang yang asing. Nah, kemudian wejangan-wejangan Yesaya juga selalu berkaitan dengan kejadian pada zaman itu. Jadi dia memberikan kritikan, dia memberikan ajaran yang sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Pertama, Yesaya mengkritik orang-orang yang mempunyai harta melimpah ruah, yang rumahnya banyak, yang ladangnya banyak, yang suka memamerkan perhiasan-perhiasan. Nah, tetapi meminta supaya juga masyarakat memanfaatkan hasil negeri sendiri dengan hidup sederhana. Ya, dia mengkritik orang-orang yang punya banyak segala-segalanya, kurang memperhatikan yang lain. Tapi walaupun itu adalah hasil kerasnya juga, hasil kerja kerasnya sendiri, mengajak untuk marilah kita juga hidup lebih sederhana. Walaupun Yesaya mengajarkan hidup sederhana, bukan berarti ia adalah orang yang kuper, yang hanya menyepi di desa. Ya, jadi kan ada juga yang mau kelihatan hidup sederhana, mau mempraktikkan hidup sederhana, dia hidup di tengah kebun atau di tengah padang gurun, di tengah hutan, untuk bukan hanya berkata-kata tapi juga mempraktikkan. Tapi di sini Yesaya sebenarnya adalah orang yang pandai bergaul, dekat dengan para pejabat-pejabat, dengan orang pemerintahan, dan bahkan ia juga menjadi penasehat raja dalam berpolitik saat ada peperangan. Artinya, dia adalah seorang yang pintar dan terpelajar. Dan di situ terbukti dengan tulisannya lebih memakai bahasa Ibrani. Orang-orang yang memakai bahasa Ibrani pada zaman itu adalah orang-orang yang sekolah saja dan sekolahnya tinggi, terpelajar gitu. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa Yesaya bukan dari orang-orang yang tidak terpelajar, yang tiba-tiba jatuh dari langit saja, tidak. Yang menarik dari visi sosial dan politiknya Yesaya, itu pertama-tama bukan muncul dari kenaifannya, bukan muncul dari keegoisannya, tetapi lebih dari keyakinan-keyakinan teologisnya. Artinya visi sosial dan politiknya selalu bernafaskan kepada iman kepada Tuhan. Nah, bagi Yesaya, Allah digambarkan sebagai yang kudus dari Israel. Dan kekudusan dari Allah menunjukkan bahwa manusia itu berdosa. Bagi Yesaya, pemuliaan Allah merupakan kesimpulan dari keterbatasan manusia. Manusia yang haus akan kekuasaan ditakdirkan untuk gagal. Dia memegang teguh itu. Kalau orang rakus, orang maruk, pasti ujung-ujungnya gagal. Oleh karena itu, Yesaya selalu menasehati kepada para pemimpin
untuk tidak jatuh di dalam ketamakan, kekuasaan, keegoisan, karena nanti pasti ujungnya adalah kegagalan, dan itu selalu ditekankan kepada raja yang memimpin pada saat itu. Tuntutan dasar Yesaya adalah iman kepada Allah. Nah, bagi Yesaya, iman di sini berarti percaya dan bersandar kepada Tuhan daripada diri sendiri. Jadi, diri sendiri itu bukanlah apa-apa kalau tanpa ada peranan dari Tuhan. Dia mengatakan, jika kamu tidak percaya, kamu tidak teguh. Maka percayalah, maka kamu akan teguh. Kita diajak untuk bertindak demi kebenaran, demi kemanusiaan, demi keadilan, untuk melindungi orang-orang yang lemah dan berani melawan orang-orang yang menindas. Jadi kita tidak perlu takut sekalipun bumi berubah. Nah, itu dia mengatakan jangan takut kalaupun bumi berubah. Artinya dia menggunakan kata-kata tersebut, kalaupun terjadi kacau balau bagaimanapun, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Ya, selalu memberi keyakinan kalau Tuhan bersama dengan kita, apapun yang terjadi, kita pasti akan tetap kuat. Mereka yang menyembah Allah dapat melihat dan merasakan kemuliaan Allah. Dan hendaklah kita juga jangan takut kepada segala godaan dan cobaan. Karena sekali lagi tadi, Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, lalu orang-orang yang dibuang itu nanti pada saatnya akan kembali dari tempat pembuangannya yang tersebar di segala bangsa. Beberapa nanti pada saat kembali akan menjadi imam, menjadi Lewi. Dan orang-orang nanti akan beribadat di Yerusalem. Dan lebih parahnya dia mengatakan bahwa mayat-mayat orang jahat akan dimakan cacing selamanya dan akan dibakar. Bayangkan, sudah menjadi mayat masih dibakar, masih dimakan cacing. Artinya bahwa kemenangan bersama Tuhan itu pasti suatu saat akan terjadi. Ditegaskan kembali nanti pada bacaan kedua, bacaan pada kedua dari surat kepada orang-orang Ibrani, menguatkan kita, khususnya bagi kita yang mengalami cobaan dalam hidup. Nah, jadi sekali lagi tadi bacaan pertama itu banyak-banyak cobaan, dan kemudian kita pada bacaan kedua dikuatkan kepada kita yang sedang mengalami cobaan dalam hidup, yang sedang menderita, kecewa, sedih. Surat itu menguatkan kita bahwa sangatlah normal merasakan kesedihan pada saat kita menderita. Tetapi kita harus sadar sebagai orang Kristen haruslah percaya dan berserah bahwa Tuhan pada saatnya nanti akan selalu menolong kita. Kalau kita tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan di saat penderitaan, hal itu akan membawa kita kepada kedewasaan rohani sebagai anak Allah, sama seperti Yesus yang juga mengalami penderitaan. Dihubungkan kembali penderitaan yang kita alami di dunia ini sama seperti Yesus yang mengalami penderitaan yang akhirnya wafat di kayu salib. Tapi ingat, setelah Yesus wafat di kayu salib, yang dia dapatkan adalah kemuliaan. Sama seperti kita, kalau penderitaan kita, kekecewaan kita, kesedihan kita, kita serahkan kepada Yesus yang bergantung di salib, maka kita pada suatu saatnya nanti akan mengalami kemuliaan bersama Allah di surga. Terima kasih Pastor Oni. Tapi bagaimana jika orang yang merasa gagal, yang merasa punya pengalaman yang tidak enak, harus terus hidup bersama dengan orang lain, melihat kenyataan itu bagaimana Pastor Oni? Ya, pertama saya cukup merasa sedih juga ya. Tadi yang saya katakan itu adalah harapan kita ke depan, tapi seringkali pelaksanaannya tidak semudah dari kata-kata yang didengarkan. Tapi saya ingin meyakinkan bahwa sama seperti Yesaya, setelah hujan akan ada pelangi yang indah. Ya, bagaimana kita bisa bertekun dan ingat terus kepada Tuhan pada saat kita mengalami penderitaan. Kalau mata kita tidak tertuju selalu kepada Tuhan pada saat kita mengalami kekecewaan,
kita nanti arahnya nggak tahu kemana. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan pada saat kita mengalami kesedihan, kekecewaan, walaupun aku terseok-seok, tapi pandangannya itu jelas. Arahnya mau kemana, arahnya kepada siapa, arahnya bagaimana, itu jelas, yaitu cuman kepada Tuhan. Kalau tidak, kita akan kocar-kacir kemana-mana dan akhirnya malah tidak bisa bertemu apa yang kita harapkan, yang kita inginkan. Bagaimana kalau kita tidak bisa bertemu dengan apa yang kita inginkan itu, Pastor Oni? Saya nggak setuju dengan bagaimana kita tidak mungkin tidak bisa bertemu. Itu pesimis ya? Ya, saya sangat yakin pada suatu saat kita akan menemukannya. Masalahnya yang sering terjadi, ini saya bukan sedang mendakwa orang yang seperti itu ya. Kadangkala kita berpikir, aku mau Tuhan yang menurut pikiranku, ya. Aku mau Tuhan yang selalu muncul di setiap pagiku, menolong aku. Aku mau Tuhan yang selalu menyalakan lampu di jalan setiap jalanku. Aku mau Tuhan yang menggandeng tanganku. Itu ya, itu keinginan kita. Tapi seringkali juga tidak terjadi dari keinginan kita. Kalau di luar daripada itu, kemudian aku mengeluh, Tuhan tidak sayang sama aku. Tuhan benci sama aku. Tidak seperti itu. Cobaan-cobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita selaraskan arahnya kepada Tuhan, itu pasti akan menguatkan kita. Tadi yang saya katakan dalam bagian terakhir, menimbulkan kedewasaan rohani. Memang yang namanya menderita, namanya sakit, namanya kecewa, itu perih sekali rasanya. Tapi kita butuh obat untuk menyembuhkannya. Jangan cari obat yang lain kalau bukan Tuhan. Saya pikir begitu. Ya, terima kasih Pastor Oni. Baiklah para pendengar terkasih, kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Oni kepada kita semua. Dan sambil kita menyimak sebuah lagu. Hatiku bahagia selalu.
terkasih, hari ini 21 Agustus, Gereja Katolik memperingati orang kudus, Santo Pius ke-10, Paus dan pengaku iman. Giuseppe Melchiorre Sarto, demikian nama Paus Pius ke-10. Lahir di Italia, tanggal 2 Juni 1835, dari keluarga miskin petani sederhana. Tahun 1858, ia menempuh pendidikan imam di Seminari Padua, Italia, dan ditahbiskan menjadi imam tanggal 18 September 1858. Karir imamatnya dimulai di Paroki Tombolo, Italia, sebagai pastor kepala. 9 tahun mengabdi, ia dipindahkan ke Paroki Salsano. Umat senang sekali kepadanya karena kesalehannya, kefasihannya berbicara, dan kegiatan-kegiatan pastoralnya. Karena kesalehan dan kemampuannya, ia diangkat sebagai imam kanonik di Gereja Katedral Treviso tahun 1875. Tak lama kemudian, ia ditunjuk sebagai pembimbing rohani, pengajar, dan rektor di Seminari Treviso. Karir Sarto benar-benar meningkat. Semuanya itu menghantarkannya ke atas jenjang imamat tinggi sebagai uskup. Oleh Paus Leo ke-13, Sarto diangkat menjadi uskup di Dioses Mantua, Italia, pada tahun 1884. Uskup Sarto yang saleh dengan tenang dan berani menghadapi berbagai masalah. Ia berani membuka kembali pendidikan seminari dan meneguhkan imam-imamnya agar dengan tekun melayani umat di parokinya masing-masing. Uskup Sarto pun tak kenal lelah mengadakan kunjungan pastoral ke semua paroki untuk mengenal dari dekat situasi umatnya. Di mana-mana ia berkhotbah dengan berjuang mengembalikan umatnya kepada penghayatan iman yang benar. Sepeninggal Paus Leo ke-13, para kardinal memilih Kardinal Giuseppe Melchiorre Sarto menjadi paus. Mulanya ia menolak. Karena desakan para kardinal, Sarto pun menerima jabatan itu. Secara resmi, ia menduduki tahta Petrus pada tanggal 9 Agustus 1903. Meskipun ia seorang paus, namun ia tetap sederhana dan sayang pada umat. Semasa hidupnya, ia beberapa kali menyembuhkan beberapa orang dari penyakitnya secara ajaib. Sebelum meninggal, dalam surat wasiatnya, ia menulis, "Saya dilahirkan miskin, saya hidup miskin, dan saya ingin mati secara miskin pula." Beliau meninggal dunia tanggal 20 Agustus 1914 di Roma. Segera setelah ia meninggal, terdengar banyak permintaan agar ia dinyatakan kudus oleh gereja. Demikianlah pendengar terkasih, hari ini 21 Agustus, Gereja Katolik memperingati orang kudus, Santo Pius ke-10, Paus dan pengaku iman. Dialog Iman Katolik. Gembala baik dan murah hati masih di Oase Rohani Katolik. Hari ini hari Minggu biasa ke-21, 21 Agustus 2016. Dan masih bersama kita Pastor Bonifacio Oni SDB bersama saya Bernadette Marita. Kami akan menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Dan saya informasikan bagi Anda yang mau bertanya, Anda dapat menghubungi handphone kami 022 0822 1036 1555.
0822 1036 1555. Atau bagi Anda yang ingin sharing iman, Anda dapat kirim melalui alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Baiklah para gembala baik dan murah hati, kita bersama Pastor Oni akan melanjutkan kembali dialog iman pada hari ini. Pastor Oni, bagaimana kelanjutannya? Ya. Nah, kita pada bagian Injil ini kita akan semakin mengerti mengapa kita harus berelasi dengan Tuhan. Pada intinya, pada saat kita mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, kita akan lebih mudah mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Kalau tidak, kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita akan lebih mudah mencari kambing hitamnya dari kekecewaan, kejadian tidak enak, kesedihan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, ini. Jadi, pada Injil ini Yesus sedang dalam perjalanannya ke Yerusalem. Banyak orang mengerubuni dia, banyak orang yang dekat dengan dia, karena kita tahu Yesus seperti orang penting, seperti selebriti pada waktu itu. Dan ada orang yang bertanya kepada Yesus, Tuhan, berapa banyak yang diselamatkan? Orang pasti nanya, karena dia pengen tahu gitu ya. Yesus dikepoin. Karena dia ingin tahu, nanti aku masuk selamat nggak? Termasuk yang diselamatkan nggak? Jadi orang-orang lebih memikirkan dirinya sendiri daripada yang lainnya. Di sini, Yesus malah tidak menjawab, ya. Yesus tidak menjawab keinginan tahu mereka, tapi malah mengajak mereka untuk bertobat. Di mana pertobatan tersebut menjadi syarat penting untuk menuju kepada keselamatan. Dan Yesus memastikan bahwa keselamatan itu bukan hanya milik orang-orang tertentu saja, tetapi terbuka untuk semua orang. Pada intinya, semua yang diselamatkan, semua bisa diselamatkan asal mau bertobat. Dalam berjalan bersama dengan orang-orang ke Yerusalem, nah Yesus ditanya, tadi ya pertanyaan yang sama, berapa yang nanti akan diselamatkan, tetapi Yesus tidak menjawab. Nah, malahan Yesus menunjukkan kepada mereka kesulitan-kesulitan, halangan-halangan yang diakibatkan bila orang mengikuti Yesus. Ya, jadi bukannya dia menjawab nanti berapa yang diselamatkan, tapi saya kasih tahu loh, ini resikonya loh kalau kalian mau ikut denganku, kalau engkau mau bersama aku. Nah, ada jawaban Yesus itu tadi malah menjadi gesekan atau singgungan bagi mereka yang berilusi mengikuti Yesus, tetapi tidak akrab dengan Yesus sendiri. Nanti di situ tadi di bacaan kita dengar diartikan dengan aku makan dengan kamu, aku makan denganmu di hadapanmu. Ya, Yesus mengatakan memang mereka makan dan minum bersama, tapi tidak ada semangat persaudaraan. Aku mendengar ajaran-ajaranmu, iya, kamu mendengar ajaran-ajaranku, tapi tidak menerimanya sebagai sabda Allah yang harus dilakukan. Nah, ini yang saya katakan, seringkali kita merasa bahwa aku sedang mengikuti ajaran Tuhan, aku sedang mendengarkan ajaran Tuhan, aku berdoa loh kepada Tuhan setiap pagi pada saat bangun, pada saat mau tidur. Nah, ini harus dibedakan. Pada saat kita tidak melaksanakan sabda Tuhan, yang muncul dari mulut kita hanyalah kata-kata saja, bukan perbuatan. Nah, ini yang Yesus mau mengatakan tentang ilusi mengikuti Yesus itu. Memang menyakitkan kadang-kadang mendengar seperti ini, tetapi baik kalau kita dengan rendah hati, membuka hati kita, membuka diri kita, dengan menguji diri sendiri, sebenarnya aku kelompok yang mana sih? Aku ikut Tuhan itu
seperti orang yang kepo-kepo itu, atau yang lainnya yang mau menerima segala resiko pada saat kita mengikuti Yesus. Nah, tadi bagian pertama saya katakan, karena seringkali kita menciptakan Tuhan menurut pikiran kita sendiri. Nah, itu Yesus langsung benar-benar mengatakan, iya, walaupun kamu makan minum sama aku, tapi semangat persaudaraan gak ada. Walaupun ikut Ekaristi setiap pagi, setiap hari Minggu datang, kalau gak ada semangat persaudaraan untuk apa? Cuman ya ini hari Minggu harus datang ke gereja, gitu doang. Setiap pagi berdoa di depan Gua Maria, setiap pagi berdoa bersama-sama yang lain, mengatakan kata-kata indah kepada Tuhan, tapi kalau kebersamaan dengan sesama tidak ada, untuk apa? Nah ini, kalau kita benar-benar rendah hati, Yesus mau kita berubah. Tadi sudah dikatakan, semua akan diselamatkan asal mau berubah. Nah, orang-orang yang mengenal Yesus, bahkan sampai makan dan minum bersama Yesus, tidak mau tahu tentang Yesus lebih dalam, ya. Oleh karena itu, Injil akan ditawarkan kepada bangsa-bangsa lain yang nantinya mereka akan berdatangan dari seluruh dunia dan masuk kerajaan Allah. Orang-orang yang bukan orang-orang yang masih kafir itu akan menjadi senang mendengar hal ini, karena menjadi tantangan juga bagi mereka yang sudah makan bersama dengan Yesus. Artinya gini, ternyata keselamatan ini adalah untuk semua orang. Kalau yang ditawarkan keselamatan itu adalah untuk bangsa itu, bangsa Yahudi, dan orang Yahudi nggak mau menerimanya, ya udah, yang lain pun bisa masuk ke dalamnya. Dan jangan takut kepada mereka yang belum menjadi Kristen. Misalnya pada zaman sekarang ya, apakah keselamatan itu bisa datang? Bisa juga. Dan jangan pikir juga kalau kita sudah Kristen, sudah Katolik, sudah dibaptis, terima komuni setiap hari, rosario setiap hari, doa setiap hari, tapi kalau tidak ada kata-kata Yesus yang diamalkan, yang dilaksanakan, ya sama saja itu yang mau Yesus berikan. Nah, kalau orang yang sudah mendapatkan kekhususan, yaitu kalau sekarang ini orang yang sudah dibaptis ini tidak mau menerima Yesus seutuhnya, maunya hanya yang enak-enak saja, nah itu akan terbuka bagi orang-orang lain yang belum mengenal Yesus. Jadi perlu juga ada usaha dari diri kita sendiri untuk semakin mengenal Yesus secara pribadi, mengenal Yesus lebih dalam lagi. Yesus juga memberi wejangan supaya kita selalu waspada terhadap prasangka-prasangka yang buruk dan keputusasaan. Romo, aku sudah banyak berdoa, tapi kok nggak dikabulkan, ya sudahlah, aku pergi ke dukun saja. Itu keputusasaan. Yang saya katakan tadi, pada bagian tadi, ketika kita dicobai dan tetap bertahan dalam iman kita, kita akan tumbuh di dalam yang namanya kedewasaan rohani. Ketika kedewasaan rohani tumbuh, kita akan lebih mengerti apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan kepada kita. Dan kita tahu dalam perjalanannya ternyata pada akhirnya ya banyak yang bergabung kepada Yesus, tapi juga tidak sedikit yang pergi. Karena mengikuti Yesus melewati jalan yang sempit itu sulit sekali. Orang lebih memilih jalan yang lebih luas demi kenyamanannya. Oh, ternyata kalau ikut Yesus saya harus menderita, saya harus memanggul salib, saya harus sedih-sedih saja. Ngapain saya ikut Yesus? Nah, ini yang harus kita tekankan dalam pikiran kita. Siapa itu Yesus sebenarnya dalam diri kita? Yesus itu tidak bisa dilihat sebagai orang berdagang ya. Saya kalau sudah kolekte 100.000 setiap minggu, nanti saya dapat apa ya? Kalau saya kolektenya 2.000, saya dapat apa ya? Tidak seperti itu. Atau kalau saya sudah berdoa banyak, nanti Tuhan bagaimana sama saya ya? Kalau saya sudah membantu banyak, saya nanti dapat apa ya bonusnya ya? Tidak seperti itu. Makanya sekali lagi, marilah kita mengenal Tuhan secara pribadi, secara lebih intim lagi. Nah, ajaran Yesus harus diterima dengan segenap hati, lalu diserap
diendapkan, kemudian dipraktekkan. Pola kehidupan Yesus juga harus menjadi pola kehidupan kita masing-masing. Yang seru lagi itu pada ayat 30 mengatakan yang terakhir akan menjadi pertama dan yang pertama akan menjadi terakhir. Memang keselamatan datang dari bangsa Yahudi, di mana mereka yang paling dahulu, yang duluan dan beribadah kepada Allah, mereka duluan. Karena itu mereka, bangsa Israel itu diistimewakan. Bahkan kalau kita tahu sampai-sampai putra Allah yaitu Yesus sendiri masuk secara fisik menjadi bangsa Israel. Tapi rangkaian itu terputus, di mana tidak seluruh Israel, orang-orang Israel akan diselamatkan. Justru bangsa-bangsa kafir yang dulunya diremehkan oleh bangsa Israel akan menggantikan kedudukan mereka, tepatnya orang-orang yang telah bertobat pasti akan masuk ke dalam kerajaan Allah, ya. Mereka didahulukan ya karena orang-orang Israel itu yang memang duluan beribadah kepada Tuhan dan mereka diberikan keistimewaan. Karena kamu duluan, kamu diberikan keistimewaan. Tapi kesempatan itu tidak diambil. Ya jadi milik orang lain deh. Milik orang lain itu maksudnya yang bagaimana? Orang lain yang mau bertobat kepada siapapun, mau kembali kepada pangkuan Tuhan. Dan tujuan utama hidup sebagai orang Kristen adalah persatuan dengan Tuhan di surga. Oleh karena itu, harapan untuk bersatu dengan Kristus haruslah selalu ada di dalam diri kita. Kita harus tetap berusaha supaya tidak tertarik kepada keinginan-keinginan dan kesenangan-senangan duniawi yang sebenarnya cuman singkat, yang cuman sementara dan kemudian cepat menguap dan menghilang. Harus terus berusaha hati kita untuk tertarik kepada Tuhan saja. Bila kita berpikir hanya tentang kepuasan diri sendiri dan mengalihkan Tuhan dalam hidup, maka pikiran kita akan menjadi kacau dan kemauan baik akan melemah, di mana kesalahan-kesalahan dan dosa lalu akan merampas kita dari kedamaian yang sejati. Oleh karena itu, arahkanlah selalu pandangan kita kepada Tuhan. Bila kita memberi kesempatan kepada hal-hal duniawi, nah itu yang terjadi. Kita akan dirampas oleh yang namanya kesementaraan, oleh yang namanya ketidakpastian. Arahkanlah selalu pandangan kita pada Tuhan. Jangan biarkan diri kita disibukkan dengan hal-hal yang duniawi. Jadikanlah kebahagiaan bersama Allah di surga menjadi urutan yang pertama di dalam hidupku. Yang lain harus menempati urutan yang berikutnya. Karena kalau aku kehilangan Kristus, maka aku akan kehilangan segala-galanya. Kalau aku kehilangan yang lain, tapi aku bersama Kristus, aku masih punya yang nomor satu. Marilah kita selalu memohon kepada Tuhan, supaya selalu dianugerahi kebijaksanaan untuk berpikir, untuk berbicara, untuk bertindak menurut yang diingini oleh Tuhan saja. Ya, terima kasih Pastor Oni. Pastor Oni, bisakah Pastor Oni merangkum bagian pertama dan bagian kedua pada hari ini agar menjadi bekal bagi para pendengar terkasih? Ya, cukup sulit juga, tetapi jelas. Sulit ya kalau suruh ngerangkum, aku ya juga bingung ini. Tetapi yang mau Tuhan katakan bahwa semua orang mempunyai porsinya masing-masing, mempunyai kesempatannya masing-masing untuk bisa bersama aku di surga. Asal orang itu mau merubah sikap hidupnya lebih dekat kepadaku, kepada Tuhan maksudnya. Yang lain-lain yang sifatnya sementara, mudah menguap itu janganlah dijadikan hal yang pertama, walaupun kelihatannya itu yang lebih indah di dunia ini. Marilah kita bersama-sama untuk berjuang memperbaiki kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama untuk
mencoba berubah dan memandang Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Pastor Oni. Nah, para pendengar terkasih, kiranya dengan demikian kita harus berpisah di hari ini, di hari Minggu 21 Agustus 2016. Maka Pastor Bonifacio Oni STB dan saya Bernadette Marita mohon diri dari hadapan Anda. Kami mengucapkan salam damai, selalu semangat dan tetap tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa dan berkat Tuhan melalui Pastor Oni. Ya Tuhan yang Maha Baik, Engkau mendengarkan dan menghendaki agar hidup kami bagaikan biji gandum yang dapat tumbuh di sela-sela apapun. Ya Tuhan, kami tidak sempurna. Bagaikan biji gandum itu, kuatkanlah kami supaya kami selalu mampu memandang wajah-Mu di setiap godaan yang terjadi dalam hidupku, di setiap kesedihan, kekecewaan, rasa malas, putus asa yang terjadi. Biarkanlah aku Tuhan selalu bersama-Mu sehingga aku dapat bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buahku itu bisa dinikmati oleh yang lain. Terimalah segala kesusahanku, terimalah segala kesedihanku, supaya Engkau selalu memeluk aku di setiap keseharianku. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekalipun hidupku berjalan di dalam lembah kekelaman, ku tak akan takut, sebab Kau Allah sertaku. Sekalipun dunia berlalu, badai datang dalam hidupku, ku tak akan gentar, sebab Kau Allah dalamku. Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku dikala ku terjatuh. Sekalipun hidupku berjalan di dalam lembah kekelaman, ku tak akan takut, sebab Kau Allah sertaku. Oh, sekalipun dunia berlalu, badai datang dalam hidupku, ku tak akan gentar, sebab Kau Allah dalamku. Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku dikala ku terjatuh. Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku dikala ku terjatuh. Oh, oh. Sekalipun hidupku berjalan di dalam lembah kekelaman, ku
tak akan takut, sebab Kau Allah sertaku. Oh, sekalipun dunia berlalu, badai datang dalam hidupku, ku tak akan gentar, sebab Kau Allah dalamku. Ku tak akan gentar, sebab Kau Allah dalamku. Oh, ku tak akan gentar, sebab Kau Allah dalamku. Membalas kasih-Mu, ku rindu membalas cinta-Mu, ku rindu berikan yang terbaik bagi-Mu, Yesus. Ku rindu membalas kasih-Mu, ku rindu membalas cinta-Mu, ku rindu berikan yang terbaik bagi-Mu, Yesus. Kini ku beri persembahan dari berkat yang Kau berikan, kiranya berkenan kepadamu, Yesus Tuhanku. Membalas kasih-Mu, ku rindu membalas cinta-Mu, ku rindu berikan yang terbaik bagi-Mu, Yesus. Ku rindu membalas kasih-Mu, ku rindu membalas cinta-Mu, ku rindu berikan yang terbaik bagi-Mu, Yesus. Kini ku beri persembahan dari berkat yang Kau berikan, kiranya berkenan kepadamu, Yesus Tuhanku. Membalas kasih-Mu, ku rindu membalas cinta-Mu, ku rindu berikan yang terbaik bagi-Mu, Yesus. Kini ku beri persembahan dari berkat yang Kau berikan, kiranya berkenan kepadamu, Yesus Tuhanku. Kini ku beri persembahan dari berkat yang Kau berikan, kiranya berkenan kepadamu, Yesus Tuhanku. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta, yang dibawakan oleh para imam yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta.
Tuhan memberkati.